Shalom adik-adik. Wah, seneng banget nih minggu ini bisa bertemu sama adik-adik semua di sekolah minggu online. Aku Kak Clarin. Dan aku Kak Rama. Dan kita berdua yang bakal memimpin pujian minggu ini. Kak Rama, 2 minggu lagi kita ngerayain apa ya? Apa ya? Oh ini, Natal Kak Clarin. Oh, Natal ya? Natal itu kita ngerayain apa sih Kak Rama? Natal itu kita ngerayain kelahiran Tuhan Yesus. Bener itu Kak Rama. Jadi adik-adik kita semua harus tetap semangat memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kayaknya kita berdoa bareng-bareng yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami memuji Tuhan. Tuhan berkati ya dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, ayo bangkit berdiri kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Gimana Kak Clarin? Masih semangat nggak memuji Tuhan? Masih dong Kak Rama, adik-adik semua juga harus tetap semangat memuji Tuhan supaya Tuhan mendengar pujian kita. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan lagu dari Pulau dan Benua. Kak Rama, tadi waktu bangun tidur ngapain? Bangun tidur tadi, oh ini berdoa sama Tuhan. Masa nggak berdoa pagi-pagi udah dibangunin, badannya sehat. Masa nggak terima kasih sama Tuhan? Iya bener Kak Rama. Jadi adik-adik, waktu kita bangun tidur kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk dengan tetap semangat kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan.
Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Baik adik-adik, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk, mari kita naikkan lagu Firman Aja. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. 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 Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, dan tolonglah kami biarlah kami boleh mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Yesus lahir ada seorang yang bernama Yesaya. Dia yang menulis tentang janji Tuhan kalau akan ada seorang pengirim pesan yang spesial yang akan menyiapkan orang untuk menyambut kedatangan Yesus, yaitu Mesias. Orang itu adalah Yohanes, anak Zakaria dan Elisabet. Yohanes sedikit berbeda dengan orang lain. Bajunya terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Dia hidup sederhana dengan makan belalang dan madu hutan. Dia tidak suka berkhotbah di kota, tetapi dia lebih suka berkhotbah di padang gurun. Orang-orang datang dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea untuk belajar dari pengajaran Yohanes. Waktu dia berkhotbah di padang gurun Yudea, dia berkata pada orang-orang itu, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dengan petunjuk Tuhan, dia menantang orang-orang itu untuk bertobat dan membaptis mereka di sungai Yordan sebagai simbol dari pertobatan mereka. Itulah sebabnya mengapa dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Dia akan memisahkan gandum dari debu jerami. Dia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika Yohanes Pembaptis menyiapkan hati orang-orang untuk kedatangan Yesus, kita harus menyiapkan hati kita juga. Kita belajar bahwa cara menyiapkan hati kita adalah dengan bertobat. Dan bagi kita, bertobat itu adalah ketika kita harus berbalik dari semua dosa-dosa kita dan mengikuti Yesus. Bukalah hati kalian hari ini. Akuilah bahwa kita ini orang yang berdosa dan bahwa kita memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sekaranglah waktunya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kamu. Oke adik-adik, sekarang kita ayat hafalan dulu ya sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita ada di kitab Markus pasal 13 ayat 10 yang bunyinya, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ingat? Yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayat hafalan Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Lagi sekali ya. Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ingat, nanti dihafalin, terus suruh papa atau mama rekam, kirim di WhatsApp grup ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Ya Bapa, pimpinlah kami di masa-masa yang sulit ini. Engkau boleh terus melindungi kami dan sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Dadah.